Bintang voli Vietnam Tan Thuy tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya saat membicarakan sosok Megawati Hangestri Pertiwi. Bagi Tan Thuy, Megawati bukan sekedar rival di lapangan, melainkan juga sahabat yang selalu ia hormati. Jelang hingga berlangsungnya SEA Games Thailand 2025, nama Megawati kembali menjadi sorotan Asia Tenggara berkat performa impresifnya bersama Timnas Voli Putri Indonesia. Menurut Tan Thuy, kehebatan Megawati bukanlah hal mengejutkan. Ia menilai kualitas permainan, etos kerja, serta mental juara Megawati sudah terlihat sejak lama. Meski hubungan keduanya hangat di luar lapangan, suasana selalu berubah menjadi penuh tensi setiap kali mereka bertemu di arena pertandingan. Tan Thuy secara jujur mengakui Megawati sebagai pemain istimewa. Kuat secara fisik, matang dalam teknik, dan berani mengambil tanggung jawab di momen krusial. Megawati punya aura pemimpin. Saat tim membutuhkannya, dia selalu tampil paling depan. Ungkap Tan Thuy menggambarkan sosok Megawati di mata para pemain yang mengenalnya dekat. Perkembangan Megawati semakin menonjol sejak memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea. Pengalaman menghadapi pemain-pemain elit Asia Timur membuatnya berkembang pesat, baik dari sisi teknik maupun kecerdasan membaca permainan. Spike keras Megawati kini tak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga presisi sudut serangan dan timing yang matang. Menurut Tan Thuy, peningkatan ini membuat Megawati tampak satu level lebih tinggi saat kembali membela Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Setiap sentuhannya menjadi ancaman serius bagi lawan. Blok sering tak lambat, pertahanan kocar-kacir, dan tempo permainan Indonesia ikut terangkat. Dia membuat rekan-rekannya bermain lebih percaya diri, ujar Tan Thuy menegaskan pengaruh Megawati yang tak selalu terlihat di statistik. Kekaguman Tan Thuy juga diperkuat oleh pengalamannya bermain di Liga Indonesia bersama Gresik Petrokidya pada musim 2024-2025. Ia merasakan langsung ketatnya persaingan, tekanan supporter, dan ekspektasi besar publik. Dari situ, Tan Thuy semakin menghormati Megawati yang mampu memikul harapan besar bangsa Indonesia di setiap turnamen internasional. Liga Indonesia sangat kompetitif. Tidak semua pemain kuat secara mental. Megawati bukan hanya bertahan, tapi justru terus berkembang, ucapnya. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi atau yang akrab dijuluki Megatron mulai memberi sinyal soal masa depannya. Ia mengisyaratkan kemungkinan kembali berkiprah di Liga Voli Korea pada musim 2026-2027. Dalam pemberitaan media Korea Selatan, Yonhap News, Megawati bahkan disebut tengah serius mempelajari bahasa Korea. "Saya ingin kembali ke Korea. Saya sudah belajar bahasa Korea lewat buku selama 2 bulan. Ujar Megawati sebagaimana dikutip media tersebut. Ia berpeluang kembali ke Liga Voli Korea melalui jalur draft pemain asing Asia, yang berarti seluruh 7 klub peserta liga bisa bersaing untuk merekrutnya, termasuk Red Sparks, klub yang pernah ia bela selama 2 musim. Selama bersama Red Sparks, Megawati tampil impresif dan menjadi salah satu pilar penting tim. Ada pula harapan ia kembali bermain bersama veteran Yem Hye Son yang menurut Megawati merupakan tandem ideal di lapangan. Meski demikian, Megawati masih enggan membocorkan langkah karirnya ke depan. Seusai membawa Timnas Voli Putri Indonesia meraih medali perunggu SEA Games 2025 di Thailand, ia memilih menutup rapat soal klub barunya. "Masih rahasia, nanti lihat saja," ucap Megawati sambil tersenyum. Saat ini, atlet asal Jember, Jawa Timur tersebut berstatus free agent setelah mengakhiri kontraknya dengan Manisa BBSC, klub Liga Voli Turki Divisi 2. Ia juga menolak menjawab pertanyaan di luar fokus pertandingan selama SEA Games berlangsung. Timnas Voli Putri Indonesia sendiri meraih medali perunggu SEA Games 2025 setelah mengalahkan Filipina 3-1 pada laga perebutan tempat ketiga. Sebelumnya, Indonesia mencatat 2 kemenangan 3-0 atas Malaysia dan Myanmar di fase grup, sebelum terhenti di semifinal usai kalah dari Thailand. Dengan berakhirnya SEA Games 2025, teka-teki klub baru Megawati Hangestri kembali menjadi bahan perbincangan para pecinta voli. Kemana Megatron akan melanjutkan karirnya? Untuk saat ini, jawabannya masih tetap sama, rahasia.
Grand Final Proliga 2026 berubah, pakai format seri seperti Liga Jepang dan Liga Korea. Format baru diperkenalkan di Proliga musim 2026 dengan rangkaian pertandingan Grand Final yang lebih panjang dari sebelumnya. Pertama kalinya sejak edisi perdana pada 2002, Proliga mengadopsi format seri untuk babak Grand Final. Pemenang Grand Final Proliga musim depan tidak hanya ditentukan dengan sekali tanding. Pada Proliga 2026, babak final dan perebutan peringkat ketiga akan berlangsung dengan format Best of Three. Artinya, tim yang meraih 2 kemenangan lebih dahulu akan keluar sebagai kampiun. Sementara jika kedua tim saling mengalahkan di 2 partai pertama, pemenang akan ditentukan pada partai ketiga. Format seri ini telah dipakai di kompetisi bola voli luar negeri. Contohnya adalah Liga Voli Jepang dan Liga Voli Korea yang musim lalu diikuti 2 pebola voli andalan panah air, yaitu Rifan Nurmulki dan Megawati Hangestri Pertiwi. Format seri diterapkan di fase turnamen dari liga masing-masing. Di Liga Jepang, 6 tim teratas pada musim reguler akan melanjutkan persaingan untuk trofi dengan sistem gugur. Tak hanya 3 leg, dari perempat final semua pertandingan memakai format Best of 5, alias harus menang 3 kali dari maksimal 5 kali tanding. Sementara di Liga Korea, Best of 3 dipakai di babak playoff yang mendahului babak final dengan format Best of 5. Jumlah pertandingan di Proliga pun lebih banyak, sebagaimana disampaikan Ketua PBVSI Imam Sujarwo dalam konferensi pers yang turut dihadiri bolasport.com. Dengan 5 tim di sektor putra dan 7 tim di sektor putri, ada potensi 98 pertandingan untuk digelar dari babak reguler hingga Grand Final. Dengan jumlah pertandingan sebanyak 98 match, nantinya akan ada the best of 3 juga untuk perebutan juara 3 dan juara 1. Ucap Imam, gelaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan prestasi para atlet, di mana nantinya yang terbaik akan terpilih sebagai timnas yang akan berlaga di berbagai event internasional. Format seri ini telah muncul sebagai kritik dari penyelenggaraan Proliga musim lalu dan sejatinya ditujukan untuk babak Final Four. Final Four Proliga musim lalu berlangsung anti-klimaks di akhir. Sebab tim yang lolos duluan ke Grand Final menurunkan skuad cadangan atau menyimpan tenaga sehingga mempengaruhi persaingan tim-tim lainnya. Adapun musim depan babak Final Four Proliga masih memakai format kompetisi penuh, alias setiap tim akan menghadapi lawan-lawannya sebanyak 2 kali. Kecuali format Grand Final yang berubah, urutannya sama. Babak reguler 2 putaran, Final Four 2 putaran, dan puncaknya Grand Final, Best of 3. Proliga 2026 akan berlangsung mulai 8 Januari hingga 26 April 2026.